kembali kita membahas terkait dengan sejumlah nama-nama yang sempat mondar-mandir ke istana ini. Ibu Nina, kalau melihat komposisi yang ada, khususnya mungkin mereka juga yang sudah disebut-sebut akan masuk dalam menteri ekonomi lah begitu, atau tim ekonomi sendiri. Apakah ini mereka orang-orang yang sudah bisa dikatakan the dream team begitu untuk bisa membantu perekonomian kita ke depan, apalagi menuju masyarakat ekonomi ASEAN? Ya, ini banyak sekali versi karena kita belum mendengar versi resmi ya. Tapi kalau kita bayangkan seperti Pak Sofyan Djalil itu Menteri Koordinator Perekonomian, saya pikir dia sudah punya pengalaman baik sekali di Menek BUMN. Lalu kalau Bambang Brojonegoro sebelumnya Wamen sekarang Menteri Keuangan, itu juga sudah terlihat kinerjanya begitu ya. Jadi sudah bisa diukur bahwa pasar tidak akan bereaksi keras ya, karena memang pada dasarnya toh sudah punya pengalaman. Ya nanti bahkan ada yang memberikan masukan lagi di yang beredar itu wamennya ada juga gitu ya. Dan ini penting juga kan, apakah Menteri Keuangan punya wamen atau tidak, karena pekerjaannya berat sekali dengan portfolio yang ada sekarang. Lalu kalau kita lihat yang terkait dengan kementerian lainnya di bawah Menko Perekonomian ini kan ada perindustrian, ada perdagangan ya kan. Nah, kalau kita lihat nih nama-nama pengusaha nih yang masuk di area sini kan, pertanian, ada maritim atau kelautan atau ya ini kan yang kita belum jelas nih, daerah ini namanya berganti-ganti cepat sekali gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi penting karena implementasinya itu ada di area teknis gitu. Tapi kalau tadi kita sudah lihat ada beberapa nama-nama seperti kalangan pengusaha yang kemudian masuk dalam rencana kabinet Jokowi JK ini, seperti kita lihat ada Rahmat Gobel, ada juga Ibu Susi begitu. Bagaimana Anda melihat Pak Jokowi kemudian sepertinya percaya begitu kepada kalangan pengusaha dan mau kemudian mengajak mereka ikut bekerja bersama dalam kabinetnya? Ya, saya pikir itu terobosan yang baik. Kalau kita dengar ada Rahmat Gobel, Ibu Susi, itu terukur dari kinerja perusahaannya juga yang saat ini dia pimpin kan. Jadi kita bisa lihat kalau progresnya bagus berarti beliau memang pantas gitu ya untuk memimpin lebih besar dari perusahaan. Cuman masalahnya value-nya beda nanti, apa sistem yang ada di birokrasi itu jauh beda dengan swasta gitu. Jadi nanti akan ada gap antara harapan swasta yang seperti dia merintah di swasta dengan waktu masuk birokrasi. Jadi butuh adaptasi lagi yang lebih. Karena saya bayangkan beberapa yang sebelumnya pengusaha masuk di birokrasi juga jadi susah performance-nya. Kenapa kinerjanya menjadi agak lambat? Karena ternyata yang dihadapi birokrat yang berbeda gitu loh. Kalau kita bisa lihat seperti Chairul Tanjung dulu, bagaimana Ibu melihatnya? Pak Chairul Tanjung itu sangat beruntung, beliau sudah mendampingi Pak SBY sejak 2004 sebagai teman presiden. Baru jadi Menko-nya hanya 5 bulan, sebelumnya ketua Ken gitu. Jadi beliau sangat memahami bagaimana beliau Pak CT itu sudah tahu bahwa birokrat ya begitu ya. Jadi kita akan terobos dengan cara begini begitu ya. Nah, ini kan tidak sederhana gitu ya. Jadi birokrat itu adalah orang yang sudah tertanam sistemnya dengan model X begitu ya, model birokrasi. Kalau di swasta Anda nggak suka Anda pecat aja, ganti yang baru gitu kan, profesional lagi gitu kan. Nah, kalau di sini kan nggak seperti itu gitu ya. Jadi kita benar-benar memilih orang yang bisa bekerja di birokrasi. Dan ini kita khawatirkan kalau menterinya bukan menteri yang katakan pengusaha sebelumnya, tidak punya pengalaman, apalagi kalau politisi yang ada di kursi itu